pembahasan yang terakhir itu adalah Google Programming. Nah, terkait dengan sistem antrian. Cari yang lain, Nah, saya coba enggak tahu, kalau definisinya ya Pak ya. Antrian itu biasanya sering kita temui di beberapa di beberapa pengalaman kalau Bapak melihatnya itu misalnya di pembelian loket kereta api atau mungkin pembelian di SPBU. Nah, ini kan kita sering kan ya, kalau baik itu tingginya yang pakai motor atau yang mobil, itu kan kita biasanya mengalami suatu antrian, gitu kan ya. Nah, lalu ada juga terkait dengan pembayaran pintu tol. Nah, contoh-contohnya banyak sekali aplikasinya, seharusnya banyak. Sampai kalau kemarin itu saya pernah baca di beberapa paper terkait dengan antrian itu yang ada di ini Pak, dermaga. Jadi antrian di tempat-tempat gitu tuh nah, ya rusak ini udah sistemnya kan. Mungkin Bapak pernah tahu kan ya. Prestisnya mana itu? Apalagi kan kalau di yang belikan mahal-mahal. Itu siapa yang memberikan pengolahan terkait dengan sistem antrian kapal? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau di dermaga Surabaya ini pengelola antrian ini siapa Pak? Terminal. Siapa Pak? Oh bukan Pelindo itu ya Pak? Kalau umum Pelindo. Ya, tapi kalau jalurnya itu pasti ada pengelolanya. Bang. Apa yang biasanya Syahal. Iya. Yang apa Pak? Yang putih. Syah Bandar. Syahal Angkatan Laut. Oh, sebentar. Saya meluruskan dulu. Kalau yang di Surabaya, kalau yang di Jawa Timur ini, sebenarnya alurnya itu kan ada dua kan ya Pak, berarti untuk kapalnya. Tahu saya sih ya. Jadi ada kapal penumpang, kapal barang, mungkin juga kapalnya TNI Angkatan Laut, itu semuanya pengelolanya nggak satu pintu gitu Pak? Kalau selama ini. Atau saya yang salah paham ya? Kalau yang kemarin yang punyanya TA-nya Pak Gusti, dan setahu saya yang punya Pak sama yang telepon rasanya S2 ini Pak, yang S1 ke S2 ini kan Pak Nyoman ya? Ya itu Pak. Kalau saya kayak yang di Bali itu kan katanya kan satu pintu begitu. Atau kalau di Surabaya bagaimana? Sama Pak. Sama kan ya Pak? Harusnya perizinannya tetap satu bukannya? Iya. Semuanya kalau alur itu Pelindo. Alurnya Pelindo kan? Nah, bukannya kapal-kapal yang ada itu biasanya mereka antrinya di Karangjamangan itu, Pak? Bukan? Iya Bu, nanti konfirmasi dulu. Pakai sistem ini, bukan? Ya, pakai sistem yang online itu ya Pak? Komunikasi juga Bu, nanti dikomunikasikan ke dari agennya ke Pelindonya. Sudah ada mau disandarin di mana koordinasi, kemudian baru disandarkan. Kalau belum baru nunggu di luar untuk nego jangkar dulu. Nah seperti itu Pak. Jadi mungkin di beberapa studi kasus ada beberapa seperti kayak kita bilangnya itu prosedur yang harus dijalani. Nah begitu juga nanti di sistem antrian. Jadi pemahaman pada sistem antrian ini itu adalah berdasarkan pada standar proses atau standar operasional prosedur yang harusnya mereka buat, begitu. Jadi kalau mungkin aplikasinya bisa jadi sama, tapi bisa jadi lokasi satu dengan lokasi yang lain itu punya suatu sistem yang berbeda, begitu kan ya. Misalnya contohnya kayak tadi kita bilang mau melakukan evaluasi terkait dengan antrian yang ada di kapal yang ada di Jawa Timur dengan perbedaan sistem antrian yang mungkin ada di Bali atau mungkin di tempat-tempat yang lainnya yang bukan misalnya tempat dermaganya ini bukan ketiga komponen itu, mungkin hanya salah satu saja. Misalnya hanya satu dermaga itu hanya khusus untuk kapal tertentu. Misalnya setahu saya itu yang itu loh Pak, kayak Petro itu kan dia punya pelabuhan khusus untuk mengangkut kapal mereka sendiri gitu. Ada juga yang kalau saya nggak tahu ya, saya nggak pernah dengar sih yang Gresik yang Kemen itu gitu. Rata-rata sekarang kan ada yang beberapa
perusahaan-perusahaan itu yang dia mendirikan sendiri gitu kan ya Pak ya, di tempat pesisir yang digunakan untuk proses bisnis mereka. Nah, jadi alurnya pun itu bisa jadi berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Begitu. Nah, kalau berbicara di sistem antrian, ini mungkin secara garis besar, tujuan kenapa sih kok kita melakukan melakukan apa ya analisa terkait dengan teori antrian ini sebenarnya tujuan outputnya apa? Nah ini tujuannya yang pertama itu adalah untuk melakukan perancangan fasilitas dari layanan yang nanti Bapak evaluasi. Mungkin seperti apakah kita perlu melakukan penambahan dermaga baru, mungkin ekstrimnya begitu ya Pak ya, atau mungkin penambahan pada pemangkasan dari prosesnya. Bisa jadi ke pelayanan ini sehingga bisa memperoleh fasilitas yang seimbang dan biaya. Jadi bukan hanya melakukan perancangan fasilitas itu artinya menambah gitu, tapi kita bisa jadi memberikan inovasi pada proses yang ada seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Saya nggak tahu di beberapa apakah ada beberapa dermaga itu yang punya ciri keunikan sendiri mungkin Pak. Mungkin Bapak pernah alami. Meskipun di Indonesia ini kan seharusnya kan saya nggak tahu ya, nggak tahu juga ya Pak ya. Mungkin kalau di Jawa Timur itu kan pusatnya ya di Pelindo. Jadi sistemnya mereka pasti akan lebih bagus Pelindo. Dan itu ya kalau semua dikelola sama Pelindo Bu, baik dari Sabang maupun sampai Merauke semuanya satu pintu sama Pelindo. Kalau bentuk dermaganya itu punya apa ya Pak ya, punya swasta sendiri tadi itu gimana Pak? Meskipun dermaganya bukan punya dia loh ya Pak, artinya bukan disediakan. Kecuali memang punya dermaga sendiri bisa masuk, tapi untuk masuknya juga konfirmasi karena kan kemungkinan alur sempit itu kan juga jadi pertimbangan. Oh iya ya benar. Misalnya kalau alurnya sempit itu kan berarti ada yang masuk gitu kan, berarti harus ada sistem perizinannya, nanti baru dia boleh masuk atau keluar gitu kan ya Pak. Prioritas seperti itu, misalnya gitu ya Pak. Oke, prioritas ya Pak. Memberikan prioritas gitu. Nah, jadi iya Pak, mungkin bentuknya lebih ke arah prioritas gitu ya Pak. Meskipun misalnya kayak yang di Mojo yang di Banyuwangi itu mereka tetap satu pintu juga Pak, di sistem yang sama, apa beda? Artinya begini, misalnya kan kadang-kadang apa ya kayak di sistemnya mereka itu misalnya khusus ke dermaga yang di Surabaya, atau mungkin sistemnya yang khusus di dermaga Banyuwangi. Kalau Banyuwangi kan ada juga kan ya harusnya. Banyuwangi ada juga Pelindo, itu kan dermaga yang di bawah kendalinya Pelindo. Kalau punya dermaga sendiri ya masuk aja Bu. Ya kan itu kan juga nggak ikut alurnya kan ya Pak. Maksud saya kan ya, kalau misalkan di Banyuwangi kan nggak ada alurnya Bu, tinggal masuk aja maksudnya. Kalau nggak ada alurnya pas lagian kan kalau di Banyuwangi juga jadi prioritas utama karena kan lokasi itu juga lokasi yang paling bagus untuk perkembangan gitu kan, baik industri dan yang lainnya seperti itu kan ya Pak. Menambahkan Bu? Iya Pak. Iya Pak. Ya, mungkin simpelnya itu adalah Pelindo di sini adalah BUMN. Jadi di situ jadi yang mempunyai lepas bukannya BUMN itu nanti dikelola Pelindo. Tapi sedangkan nanti yang di bawah, kenapa dermaga yang di bawah apa tadi Pak? Dermaga yang miliknya BUMN itu nanti seluruhnya dikelola oleh Pelindo karena dia bisnis Ibu. Sementara kalau dermaga perusahaan itu tetap dikelola oleh perusahaan masing-masing. Akan tetapi lalu lintas pelayaran dari dermaga atau alur itu yang mengatur adalah sah bandar. Sah bandar akan yang mengatur itu. Mana prioritasnya masuk, mana prioritas kapal yang keluar, kapal mana yang akan disandarkan, itu akan tanggung jawabnya sah bandar. Termasuk di situ nanti ada titik liku pertanggungjawaban tentang pilotnya, terus takutnya itu termasuk
kewajiban atau bentuknya ke bandar dibantu dengan KSOP Bu, sebagai keselamatan wilayah pelabuhan. Jadi berarti ada banyak pihaknya ya Pak ya? Ya, untuk pihak bisnisnya itu Pelindo sama perusahaannya pihak dermaga itu Bu. Tapi yang bertanggung jawab pada di sekitaran area pelabuhan, area alur itu adalah Sabanda dan KSOP. Itu sebagai tambahan itu. Oh iya siap Pak. Oh iya, saya juga nggak pernah tahu. Saya kira kalau yang alur itu dari semuanya. Berarti masih ada ya Pak. Pihak-pihak yang terkait di dalamnya gitu. Jadi kalau memang kan simpelnya saya lihatnya kan sistem alur kapal gitu sederhananya. Tapi kan berarti karena kan kalau kita berbicara teori antrian berarti kan itu berhubungan dengan antrian yang ada di kapal, baik itu semua kapal kan ya Pak. Kalau di Karangsamar itu seluruhnya kan ya Pak, semua kapalnya kan ada di sana kan gitu. Nah berarti kan harusnya saya kira satu pintu kan sekarang kan ada sistem ini kan ya penjadwalan yang secara online begitu ya Pak ya. Jadi kan mungkin bisa jadi untuk pengajuan masuk ke dalam alur itu bisa dikomunikasikan dari satu pintu, tapi memang melibatkan dari semua stakeholder. Itu kan ya Pak. Kayaknya banyak itu stakeholdernya. Bu, itu kalau setiap di Pelindo sama di KSOP itu Bu, untuk penentuan jadwal dermaga yang mau ditempati itu ada rapatnya namanya P2IP Bu. Itu jadi setiap hari Senin Kamis itu dari stakeholder KSOP sama agen-agensi kapal-kapal yang itu yang mau sandar itu ada rapat penentuan dermaga yang akan ditempati. Dan untuk kapal-kapal yang akan masuk atau yang sandar dermaga itu ada prioritasnya. Contoh sekarang itu prioritas utama yaitu pelaut, itu nggak boleh sampai delay. Terus yang kedua kapal penumpang, yang ketiga kapal logistik, sampai nanti kapal-kapal yang lain. Jadi apabila ada 1-3 itu ada yang datang, maka kapal lain yang sudah sandar harus keluar dulu untuk memenuhi dari prioritas utama itu. Pak, mau tanya lagi, apakah ada perbedaan Pak antara yang ada di Pelindo bagian timur dengan yang ada di bagian barat? Pastinya kan mereka punya masing-masing kan. Karena kan kalau kita lihat dari tipe geografisnya itu pasti beda-beda. Kalau yang sebelah timur itu kan lebih banyak kan ya Pak. Sedangkan kalau yang barat itu ya enggak, istilahnya jangan kolamnya gitu loh Pak. Dan prioritasnya juga pasti beda kan. Kalau selama ini bang. Kalau menurut kami sebenarnya Pelindo kan untuk bisnis Bu. Jadi siapapun di situ antara general manager itu saling berpacu untuk memaksimalkan dermaganya agar tidak ada yang kosong. Dalam artian dia mencari kapal-kapal untuk sandar atau bergiat di situ. Menurut kami antara di timur, di tengah, di barat sistemnya sama Bu, karena ya sistemnya sama. Cuma mereka berpacunya untuk bisnisnya itu jalan dengan apa? Dengan dermaganya tidak ada yang kosong. Dengan dermaganya tidak ada yang kosong, maka harbor service, pilot dan lain-lain tidak terbengkalai dan tetap digunakan. Sebagai informasi aja, Pelindo itu sebenarnya kalau masalah takbir itu kan mereka bukan punya sendiri. Jadi mereka itu bersama dengan perusahaan terus disewa pilotnya itu nanti yang dari KSOP atau Sabanda. Ada beberapa yang alur itu, contoh di Banyuwangi itu. Di Banyuwangi Surabaya itu kan wajib pilot itu. Harbor service dan lain-lain. Nah itu kan yang mengolah masalah bisnis dan lain-lain kan Pelindo. Jadi mereka semua pembayarannya semua yang untuk Pelindo.
Ya Pak, saya lanjutkan lagi ya Pak ya. Nanti tadi kalau penjelasannya Pak Agung lengkap kayaknya ya Pak ya. Pak Agung saya tahu sekali terkait dengan sistem antrian atau sistem alur yang ada di pelabuhan atau di Pulau Dermaga gitu. Nah ini Pak, mungkin saya mau menunjukkan dulu. Jadi kalau sebenarnya kalau terkait dengan suatu sistem, apalagi sistem antrian, itu nanti kita harus bisa melakukan evaluasi terkait dengan sistem kita ini bentuknya apa begitu ya. Lalu yang kedua itu adalah terkait dengan antrian. Antrian ini adalah terkait dengan siapa yang mengantri di dalamnya. Ini paling penting. Apakah kayak tadi Pak, apakah kita itu memberikan jalur yang terpisah antara kapal jenis kapal tadi, misalnya kayak kapal besar gitu, kapal angkut atau kapal kapal penumpang, atau mungkin bentuk jenis-jenis kapal yang lainnya, misalnya kapal kayak tadi bentuk yang punya di industri, atau mungkin jenis kapal-kapal nelayan gitu. Nah ini kita harus definisikan karena nantinya bentuk definisi dari siapa atau mungkin entitas apa yang ada di dalam antrian ini itu akan mempengaruhi fasilitas dari pelayanannya. Seperti itu. Fasilitas ini terkait dengan misalnya kayak tadi, kalau kita bilang lapangan terbang itu apakah siapa yang di situ? Maka pesawat gitu kan. Nah, fasilitas dari layanannya apa? Oh, landasan dari stasiunnya tadi. Seperti itu. Atau mungkin kayak ini, sebenarnya di bank. Di bank itu maka stakeholder yang terkait atau entitasnya itu adalah orang yang masuk dan keluarnya itu adalah nasabahnya gitu kan ya. Nah fasilitasnya ini adalah di mana yang menyediakan fasilitas itu dari pihak bank ini adalah dari sisi buyer gitu. Makanya yang nah ini tergantung juga nanti jenis amatannya. Jadi kalau di sistem itu kita mengamati sistem untuk jenis apa. Contohnya kayak di bank Pak. Mungkin kalau Bapak sederhana aja. Di bank itu ada beberapa sistemnya kan. Misalnya Bapak mau apa? Tapi kan saya ditanya kan sama petugasnya itu. Saya mau di bank. Nah, tapi Bapak jenis layanan apa yang diinginkan? Apakah mau ke tellernya atau mungkin mau ke CS-nya gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi pada sistem amatan kita. Kalau Bapak mau ke teller, maka fasilitasnya ini kan, maka fasilitas pelayanan itu pada teller dan di mana antriannya itu adalah orangnya mungkin. Nah, maka prosesnya juga akan berbeda Pak. Saat kita misalnya kemana ya, ke CS atau mungkin kalau di BCA itu kan dia ada setor tunai sendiri gitu ya Pak. Atau mungkin di tempat bank itu kadang ada yang tukar uang, currency gitu. Nah, beda-beda seperti itu. Jadi artinya bahwa bentuk sistem ini itu adalah terkait pada boundary pada level kita, boundary sistem kita seperti itu. Misalnya tadi kita berbicara terkait dengan sistem alur kapal, tapi Bapak alur kapalnya apa gitu? Apakah di sistem pelayanan kapal secara umum, alur beras kayak tadi kita berbicara kan luas ya Pak, dermaganya bisa mau ngambil di manapun, atau mungkin ke sistem yang mau Bapak sebutkan sendiri, yang sistem lebih kecil seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak. Nah ini saya minta dunia untuk memperjelas pada sistem antrian ini. Saya ingin nanti besok juga untuk yang pertemuan yang berikutnya. Jadi Bapak coba. Apa lagi tuh yo nangis berantem. Lalu nanti Bapak definisikan sebenarnya di situ entitas atau sistem antriannya itu siapa. Pukul-pukulan sama abang gitu. sana. Cepat pukul-pukulan sana. Nah lalu yang terpenting itu nanti kita berbicara terkait dengan alur. Mungkin kalau di sini fasilitas, tapi kan kalau di bank ini kebetulan yang dipakai itu hanya satu proses saja. Bisa jadi dia akan melewati banyak proses begitu. Nah itu yang nanti Bapak amati seperti itu. Cuma yang ditanyakan di sistem antriannya ini. Tak kunci ke belakang kalian nanti berdua. Itu Pak ya. Jadi saya tunjukkan. Nah ini
Jadi kalau di penggambaran struktur sistem antrian, mungkin kalau digambarkan Itu dinosaurusmu kok ditaruh situ itu? untuk komponen yang masuknya tadi apa? Kamu ngapain main gituan? Kualitasnya itu Setrum adalah kamu nanti. customer, konsumen. Nah, lalu mereka di sini itu akan melakukan menunggu Coba, itu dinosaurusmu itu terkait basisnya. ada fasilitas pelayanan yang Dinosaurusmu tidak ambil ada itu. di dalamnya. Nah, lalu setelah mereka Dinosaurusnya ambil. pada Mana satu lagi dinosaurusnya? sistem yang nanti akan dipilih, maka customer itu Simpan. nanti akan keluar. Begitu. Nah, penggambaran dari yang ada, itu baru kita bisa Mana lagi kok kurang satu? bahwa input yang masuk ini kan calling population, kita menjelaskan input yang masuk, lalu dia itu akan mengantri, ini kan ada sistem antriannya di dalamnya, di mana sistem antrian ini akibat dari proses service proses yang ada, itu mereka akan membentuk suatu yang namanya antrian, proses antrian. Jadi kadang-kadang ada yang menyebut, ini kadang-kadang salah juga ya kalau menyebutkan bahwa antrian itu adalah bagian dari proses. Tidak. Antrian itu terbentuk akibat dari suatu proses yang membutuhkan waktu yang terlalu lama, di mana waktu arrival time nih, arrival prosesnya itu lebih cepat dibandingkan pada Iya. Makanya kalau ada berhenti di depan mati mas jalan kok Jadi antrian ini gembol-gembolan bukan gitu. suatu proses, Pak. Bukan. Tapi antrian itu terbentuk akibat dari proses, lamanya proses kita menunggu. Begitu. Jadi contoh misalnya kalau kita bilang, kebang itu prosesnya apa saja ya? Kebang itu adalah saat kita masuk, setelah itu kita bertemu dengan satpamnya kan ya Pak. Nah itu kan berarti ada prosesnya kan. Nah itu nanti kita akan ditanyai kepentingannya apa gitu kan. Berarti kan adalah proses untuk identifikasi dari customer-nya. Gitu. Nah di situ kita memilih kan Pak ya jenis layanannya. Nah itu prosesnya. Nah lalu setelah itu ngapain? Setelah itu kita menunggu. Nah menunggu ke teller kan gitu. Nah di dalam kita menyebutkan bahwa antrian kita menunggu di dalam teller itu bukan bagian dari proses, tapi jadi kalau kita bilang proses yang ada di bank, prosesnya adalah identifikasi customer, baru yang melayani itu adalah dari sisi satpamnya gitu ya, lalu kita ke teller gitu. Jadi prosesnya itu hanya 2, bukan 3 dari antriannya gitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Jadi prosesnya itu adalah yang pertama melakukan identifikasi layanan, lalu yang kedua itu adalah melakukan proses yang ada di teller. Begitu. Setelah itu customer-nya akan keluar. Begitu. Nah mungkin ada yang ditanyakan dulu dari inputan, lalu sistemnya, lalu outputan. Mungkin ada yang ditanya Pak. Nah di sini dikatakan Pak. Calling population, ini dijelaskan. Calling population itu apa? Calling population itu adalah populasinya. Siapakah yang masuk tadi di dalamnya? Kalau kita bilang juga, maka yang masuk itu adalah konsumennya, ya, konsumen atau mungkin nasabah tadi. Di sini dikatakan adalah pihak yang memerlukan suatu layanan. Gitu. Lalu yang kedua, terdapat ukuran dari populasi sendiri. Di sini kalau kita mendefinisikan suatu populasi atau entitas yang masuk, itu kita harus tahu apakah entitas yang masuk ini itu bersifat terbatas atau tidak terbatas. Apakah ukurannya itu sifatnya terbatas atau tidak gitu. Contohnya misalnya begini Pak, kalau misalnya yang sifatnya itu terbatas, itu mungkin Bapak pernah temui saat Bapak itu ke dokter. Nah, kalau ke dokter spesialis itu mereka kan biasanya membatasi kan ya Pak. Saya hanya perlu orang yang masuk misalnya ke dokter gitu ya Pak ya. Maka pasiennya itu hanya berapa orang tertentu, 20 orang atau 30 orang gitu.
Seperti itu, Pak. Jadi contohnya adalah populasinya itu akan dibatasi. Nonton dah, iya nggak apa-apa. Mas setengah tujuh ya, Dek. Seperti Bapak amati. Apelnya setengah bagaimana ya? tujuh. Apakah dia itu bentuknya sistemnya tidak terbatas sama sekali, atau mungkin dia terbatas, gitu. Nah kalau di sini kita Kira ini kasihan, Dek, sebagian subuh, Dek. besar model antrian itu fungsi populasinya adalah tidak terbatas, gitu. Tapi memang ada juga yang modelnya itu membatasi pada Kalau enggak lewat jumlah belakang, input yang tak? ada di dalam sistemnya, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, populasinya itu bisa jadi homogen. Nah, ini terdapat satu tipe customer atau heterogenitas yang ada di dalam customer kita. Misalnya contohnya begini, misalnya kalau Bapak kadang temui, sekarang kita kan terbang gitu ya. Nah, kadang ada juga customer itu yang modelnya begini Pak, dia datang itu bukan hanya satu orang, tapi ngajak teman-temannya gitu. Nah, hal ini yang kadang-kadang mempengaruhi pada sistem Kenapa? kita. Contoh misalnya ya Pak, Gak denger, Mas. misalnya kita mau kita bilang bahwa dia mau kita mau melayani detailer. Nah, pengambilan apa namanya nomor antrian itu hanya untuk satu orang tertentu. Nah, tapi dia ngajak temennya. Nah, ternyata temennya juga ikutan gitu kan. Nah, harusnya kan ngambil 2 nomor antrian, bukan satu nomor saja kan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita temui di Indonesia ini kadang-kadang orangnya tuh ya behaviornya itu kan aneh-aneh gitu kan ya. Pilek gitu, jalur Saat skipo. kita menemukan suatu heterogenitas dalam suatu sistem kita, itu kita harus mengamati benar-benar apakah heterogenitas ini itu sifatnya sementara atau tidak. Gitu. Nah, ini kadang-kadang Ya satu aja dulu, wes. hal-hal yang aneh dan unik itu biasanya memang sering kita temui seperti itu. Tapi saya nggak tahu kalau yang di alur kapal ini harusnya kan jelas kan ya, kapalnya itu harusnya terdefinisi kan ya Pak. Atau mungkin Bapak pernah menemui hal-hal yang aneh gitu. Maksud saya begini, bukan anehnya begini ya Pak. Kadang-kadang apa yang tertulis dengan realitanya itu nggak sesuai gitu. Saat kita misalnya cek dokumen pada misalnya pada berat, misalnya contoh sederhana aja berat kapal atau apa gitu, nah mereka nulisnya berapa, ternyata nyatanya nggak sesuai gitu. Kemudian ya hal-hal yang lainnya lah yang mungkin bisa jadi berbeda. Mungkin ada yang pernah dapat gitu Pak, mungkin malah begini ya, dia bilang datangnya jam berapa gitu, tapi jam datangnya itu nggak sesuai gitu. Kan itu juga bisa jadi ya, jam datangnya itu kapan gitu, tapi kapalnya belum datang gitu. Kan bisa jadi gitu Mas, kondisi-kondisi yang sifatnya unik begitu misalnya. Nah, lalu yang berikutnya ini dari sisi proses kedatangan. Kalau kita di gambar ini, nah ini kalau di gambar ini ya Pak, kita berbicara arrival process atau proses kedatangan, itu berkaitan pada bagaimana dan kapan konsumen datang di dalam sistem antrian. Jadi kita harus mendefinisikan, misalnya saat mereka datang, ini kapan? Biasanya perlu ada identifikasi pada sistem nyatanya, realnya. Jadi kita ngamati Pak, waktu kedatangan kapal ini mereka bagaimana? Kedatangannya itu adalah setiap, ini biasanya kategorinya adalah waktu hitungannya. Setiap 2 menit sekali, nah ini rata-rata setiap 2 menit sekali orang yang datang, atau setiap 3 menit
datang. Jadi kita berbicara terkait dengan arrival process itu adalah saat orang pertama datang, lalu diikuti orang yang kedua datang, itu jaraknya berapa menit. Lalu nanti kalau kita ngomongkan orang kedua dan orang ketiga, nah ini kita juga harus tahu jangkauannya antara orang kedua dan ketiga itu datang dan melakukan proses berapa menit. Nah, untuk uji realnya itu biasanya kita harus mengamati sistem antrian kita dengan Pak. Jadi kita mengamati kehadiran mereka setiap satu satuan waktu begitu ya. Biasanya nanti kita melakukan uji jantung terkait dengan populasinya. Jadi memang harus ada pemeriksaan. Nah ini, lalu ada juga terkait dengan konfigurasi pada antrian. Kalau konfigurasi, ini queuing configuration ini di sini. Saat kita melakukan antrian, maka apakah mereka itu punya suatu ketentuan pada layanan dari antrian tadi? Misalnya begini, kalau yang sebelah kiri ya Pak ya, kiri itu adalah kita berbicara multiple queuing. Contohnya seperti apa kalau yang sebelah kiri Pak? Antrian apa yang model bentuk yang sebelah kiri? Misalnya kalau Bapak temui di mana? Sistem apa ya? Kalau yang single queuing ini kan paling sederhana ya kayak Bapak tadi antrian yang ada di kapal kan ya. Ini kan kita harus menunggu Nanti selesai minum air putih banyak ya. Atau mungkin dilayani dari sistem ini. Nah, kalau yang multiple queuing ini Pak, yang sebelah kiri, kira-kira apa contohnya? Yang vaksin Bu. Vaksin enggak ini Pak. Vaksin dulu. Kayaknya kita bisa milih ya servernya. Kita bisa milih petugasnya. Gimana? Kenapa kalau milih petugas yang enggak terlalu jangan galak-galak kayaknya? Yang mana Pak? Kalau Pak Jafar gimana? Gimana Pak? Contohnya yang multiple queuing yang mana Pak? Nah ini. Nah ya, sebelah ini gimana Pak? Mungkin Pak Rene deh, yang contoh sebelah kiri itu kasus masalah yang bagaimana Pak? Mungkin antrian Lampung di bank itu Bu. Loh, tes. Ya, siapa? Mungkin yang multiple itu antrian pada saat di ATM. Oh, ini kayaknya kayak ATM sama gitu ya Pak ya? Yang ATM-nya bisa Bu. share gitu ya Pak? Iya Pak. Siap, mungkin itu yang multiple queuing bisa antrian di bank, antrian di tempat itu Bu, ngantri untuk membuat NPWP atau dan sebagainya, gitu. Pembelian karcis kereta api. Ya, kartu kereta api masuk kan ya Pak? Kan kadang-kadang kan langsung gitu kan ya Pak kalau antrian kereta api. Tapi kalau di bank bukannya yang kanan Pak? Kan biasanya kan ini dapat tugasnya. Nah, dia kan nanti nomor sekian masuk gitu kan. Siap Bu. Kanan ya Pak. Nah, sebenarnya apa sih kalau yang kiri kanan? Kan kalau yang kiri dan kanan deh Pak. Sebelah kiri kan itu. Ini kita bisa milih teller yang mana, satu data yang mana, orangnya itu kita pilih. Kan? Tapi kalau yang di sini kita milih orangnya. Tapi antriannya itu didasarkan pada kecepatan dari server. Jadi artinya ini sudah habis. Kalau di sini ini kosong, maka masuk. Ini masuk. Ya kan ya. Jadi kalau di sini memang kita nggak bisa milih.
admin servernya itu siapa. Nah, yang sebelah kiri sampai itu ini lebih enak. Kita bisa memilih tapi memang kalau di server mungkin bisa jadi apakah pertanyaannya dari apakah setiap server itu punya tugas yang sama atau tidak. Kan kalau di pengaturan benar ada banyak servernya Pak, tapi ternyata orang itu beda-beda. Misalnya yang pertama itu tukang uang gitu ya Pak, jadi yang kedua itu misalnya tapi untuk transaksi yang lain dia masih ada tadi khusus pada transaksi apa transfer baru dan pada jadi gitu. Jadi multiple viewing itu mungkin ditujukan dengan banyaknya server dimana tugas dari masing-masing server itu punya tugas masing-masing. Tapi kalau di single viewing tugas dari masing-masing server ini tugasnya itu sama. Nah, untuk antriannya ini adalah untuk memanage siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Seperti itu. Ada yang ditanya dulu multi dan single. Nah, coba nanti Bapak kira-kira nanti apa saja yang kita dapatkan kalau yang di multi dan di single. Kayaknya banyak juga kan yang di single, aplikasinya banyak juga yang juga di bentuknya itu di multi. Tapi dalam konteks misalnya ke ini ya Pak ya, untuk kita gunakan mungkin begitu. Nah ini kita juga harus tahu. Gitu. Nah ini kalau di sini dia menyatakan kalau multi queuing memungkinkan server memberikan klien berbeda yang saya sebutkan tadi. Layanan satu dengan satunya itu bisa jadi beda Pak. Server satu melayani penarikan tunai, yang kedua melayani untuk transfer. Gitu. Lalu yang kedua dapat mencegah terjadinya bulking. Bulking itu adalah customer meninggalkan antrian karena mereka itu merasa terlalu lama. Nah, jadi contohnya begini, misalnya begini Mas nih. Kalau Bapak lihat di sini, antrian mana yang paling panjang? Ini misalnya 1, 2, 3, 4. Antrian mana yang paling panjang Pak? Nomor berapa? Nomor berapa Pak? Nomor 1 dan nomor 3 kan ya. Nah, karena nomor 1 dan nomor 3 itu adalah antriannya panjang, maka saat ada orang yang datang, dia itu akan memilih pada jangkauan yang paling kecil. Dia akan memilih, dia nggak mau lah nomor 1 kan, dia akan pindah ke tempat yang lain. Kalau itu asumsi dari satu server ini, mungkin yang sama Pak. Kalau Bapak itu ke antrian tol itu loh Pak. Nah, langsung di tol. Kenapa sih sederhana? Kalau kita di tol aja, kita bisa memilih kan mana sih gate-nya itu yang paling kosong. Nah, ini Bapak bisa pilih yang paling kosong. Seperti itu. Nah, di sini paling enaknya ini tadi mencegah terjadinya bulking. Saat ada masuk, ini bisa tahu apa? Orang yang masuk itu bisa tahu, oh berarti saya itu tinggal menunggu 2 antrian lagi. Ini coba Bapak lihat, saya tinggal menunggu 2 antrian lagi. Atau mungkin kalau di belakang nomor 1 yang server 1 itu tinggal dia berpikir, oh berarti saya itu menunggu 3 antrian lagi gitu. Jadi lebih jelas Pak, orang yang datang itu jelas, saya nunggu antri, saya nunggunya itu berapa lama dari antrian tadi gitu. Nah ini di multi customer queuing kelebihannya. Nah itu akan beda saat kita melakukan identifikasi pada single customer queuing-nya. Misalnya begini, saat orang datang, ini coba Bapak lihat, dulu antrinya panjang sekali. Nah ini akan membuat orang yang datang itu malah
merasa nggak tahu ya ini nunggu berapa lama. Kadang-kadang kan kalau kita lihat aja, wah antrinya panjang, padahal servernya ini cepet pak. Gitu. Antrinya panjang banget. Misalnya contohnya apa ya? Ternyata nggak panjang itu nggak terlalu ngefek gitu. Ternyata waktunya itu lebih cepat gitu. Apa ya bensin Bu, contohnya sama bensin lama ya pak? antrian pom bensin. Pom bensin ini nggak yang tadi pak? Ayo Yang cara PCR mungkin. tes PCR Ini bisa? dosen, Iya pak. izin kami izin bertanya. Oh iya benar ya. Izin, mohon maaf kalau pemahaman kami salah. Kami untuk pemahaman kami kalau multiple customer point yang seperti itu bisa dijelaskan tadi kan antriannya itu kan tidak menentu Jin. Yang seperti tadi beli tiket itu kan ada customer 1, 2, 3 sampai 5 itu kan konsumen dia akan datang langsung mengantri. Jadi di yang slide-nya Ibu ini yang poin pertama misal server 1 melayani penarikan tunai, server 2 melayani transfer. Itu apakah tidak cenderung ke single dengan nomor antrian yang tadi Ibu jelaskan yang seperti di bank gitu. Nggak boleh. Oh satu-satu gini pak, dibagi. saya paham maksudnya. Ini terkait jenis antriannya pak, model antrian ini pak, bukan di sini ya. Model antriannya. Nah maksud saya itu artinya adalah satu server melayani customer. Jadi artinya mereka ini itu memiliki kewenangan pada lainnya. Nah, sedangkan kalau yang di sini, Pak, kalau di sini ini ada sistemnya. Jadi di sini kan sistemnya itu diurutkan. Jadi siapa yang antri duluan ya itu yang dilayani. Ini beda dengan kasusnya yang di multiple. Bukan siapa yang datang duluan itu dilayani. Belum tentu loh Pak. Karena kenapa? Bisa jadi servernya itu yang lemot. Ya ada nggak mau antri ke dalam harus jalan. Atau mungkin malah customernya itu yang butuh pemahaman dengan jelas. Misalnya kayak Bapak tadi Masuk ke dalam kok deh. saya beli tiket gitu ya kereta api kan ya Pak ya. Semuanya itu kan jualan kereta api, jualan tiketnya. Tapi kan kadang-kadang ada pelayannya itu yang cepat melayaninya, ada yang tidak kan Pak. Gitu. Nah itu Pak maksudnya jenis layanannya. Jadi kalau di sini ya berarti ya sistem layanannya langsung ya di depan dari servernya. Gitu. Beda saat berkaitan dengan yang ini single viewing. Kalau di sini bank, jadi kan ada yang datang, nah itu first in first out seperti itu. Siapa yang datang duluan, ya itu yang akan dilayani. Gitu. Kalau yang di single itu biasanya ya memang lebih adil kalau menurut saya. Tapi kalau yang di sini ya salam lah. Kadang-kadang kita bilang, oh ini kayaknya cepet, dia kita tunggu di sini, ternyata dia harus lama. Makanya orang ini pindah ke antrian ini kita tidak tahu lagi. Bisa jadi contoh sederhana itu kalau menurut saya kayak ini loh, kayak pistol ini kita bilang. Kadang kan kayaknya 2, tapi ternyata yang di sini itu terpanjang. Coba kalau datanya terpanjang itu lama kalau saya, lama. Nggak tahu apa orangnya itu ganti. Kadang ada juga ya apa kayaknya itu nggak tahu sistemnya. Kenapa kok ya yang mobil besarnya itu biasanya agak lama ya. Beda dengan yang model mobil kecil itu. Itu. Mungkin ada yang ditanya lagi Pak. Termasuk Bisa ya Pak Jafar. Nah saya mau yang tadi Pak, ngulas yang pom bensin tadi Pak. Pom bensin itu di multiple Pak, jangan salah Pak. Kenapa kok pom bensin di multiple? Jadi ini contoh ya Pak ya, kan ini kan biasanya kalau di pom bensin kan ini tengahnya kan di sini kan. Nah ini kan selangnya kan. Nah ini kan servernya kiri kanan gitu kan. Nah ini kan orang yang melayani. Mobilnya kan nunggu satu kan ini. Nah, bukan ini kan Pak, bukan single loh Pak. Kalau di pom bensin bukan ini, bukan yang single.
Nah ini kayak di bank, lalu apa lagi ya? Ada yang begini. Kayaknya di tempat pajak itu tadi yang kata Pak Jafar tadi benar juga kayaknya. Ini model yang single ya. Super service di tiket Oh iya. kereta. Oh ya CS-nya ya Pak ya, iya benar. Kayak di Telkomsel atau di gerai-gerai CS itu biasanya mereka pakainya begini juga. Gitu, Pak. Kalau tadi yang di ini tadi benar ya Pak ya, alur yang kapal tadi yang modelnya ini kan single ya, kalau menurut saya. Saya benar. Kayaknya single ya Pak ya. Alur kapal tadi. Yang di dermaga, ini kan dermaga itu kan berarti kan ini kan fasilitasnya kan, asumsi saya loh Pak. Misalnya dia punya banyak dermaga gitu. Nah ini kan masuk kapalnya kan harus satu pintu kan, kalau Bapak bilang kan, ini kan ya. Iya Bu. Benar kan ya Pak? Tapi untuk kapal gini, itu tergantung ukurannya juga nih. Jadi apabila dermaga terbuka 100 meter, maka yang kapal 200 meter akan dipending, tetapi yang di bawah 100 meter akan dimasukkan lebih dahulu. Oh ya ya. Nah berarti ini nanti kan servernya ini nanti terbelah dari dua kan Pak? Mungkin bisa jadi yang single itu ini untuk prioritas tadi bentuk kapal tertentu gitu ya Pak ya, kan dermaga atau dermaga tertentu. Nah yang sebelah kanan mungkin dermaga apa, tapi bentuk antriannya itu nanti mungkin bisa jadi sama satu atau terpisah gitu yang Bapak ceritakan gitu, yang kayak tadi tuh Pak, kapalnya itu ini kan kapal ya Pak, kita bilang kapalnya banyak, kapal penumpang, kapal apa gitu, cuman kan servernya ini dia nanti menunggunya yang mana 1, 2 atau mungkin satu ini untuk menunggu di server 3, 4 gitu, dimana 1, 2 itu misalnya jenis untuk barang, yang ini untuk penumpang misalnya gitulah, itu kayaknya. Itu bagus itu Pak, kayaknya belum ada. Yang banyak itu penelitian yang ada itu setahu saya ini Pak, kayak di pelabuhan malah. Jadi mereka itu membuat sistem antrian, tapi bukan ini alurnya, bukan alur, tapi pelayanan Pak. Jadi yang kemarin mungkin ditemukan itu Pak. Jadi kadang-kadang kan apa sebenarnya kenapa sih kok membuat dwelling time-nya itu terlalu lama, gitu kan ya? Apakah dari sisi prosedurnya atau mungkin ini alatnya itu loh Pak, alatnya itu yang kurang gitu. Artinya dia mau naruh di di yardnya itu terlalu lama. Kalau kita bilang kontainer aja yang barang gitu. Nah itu apakah dari segi fasilitas pada satu dermaga itu yang nggak mendukung atau bagaimana? Nah itu yang banyak kajian itu terkait dengan itu di dermaga kapal, di dermaganya bukan di alurnya. Saya belum nemu yang di alur itu. Ini sih kalau tapi memang kadang-kadang saya untuk kayaknya peluangnya itu banyak juga untuk penelitian gitu. Tapi saat kemarin itu saya pernah masuk Pak untuk penelitian yang di PPS itu masih susah ya Pak ya untuk bisa kapan hari kita bisa mahasiswa juga. Jadi disuruh magang Pak. Masa untuk ngambil data untuk melihat kapal itu saya aja disuruh 6 bulan untuk kerja kayak seolah kerja di sana. Kemudian saya ganti, saya pindah untuk evaluasi itu. Saya pindah tempat lagi kawan-kawan. Jadi mereka kadang-kadang kasus apa ininya yang di beberapa, kalau saya sih mereka, apalagi kalau yang di DPR sekarang ini mereka sampai secure katanya kan sekarang bikin ini sendiri kan, nggak kemarin itu kalau nggak salah tahun lalu itu dia kolaborasi dengan Pak bilangnya pelabuhan-pelabuhan yang ada di dunia. Kalau nggak salah yang megang itu Dubai gitu loh Pak. Jadi dia punya asosiasi begitu. Nah nanti dari asosiasi itu mereka bisa sharing gitu terkait dengan masalah kapal. Misalnya kayak contohnya kayak kemarin gitu yang ada misalnya ada masalah terkait dengan alat pengangkutan alat pengambilan kerennya dari
peti kemas untuk diletakkan di yardnya gitu kan. Nah itu biasa kapan hari itu ada kecelakaan di mana alatnya ini itu jatuh gitu kan. Nah kontainernya itu waktu ngambil alatnya jatuh, nah itu kena petugas yang ada di dalamnya gitu. Nah kalau ada satu masalah begitu itu nanti akan jadi seluruh sorotan di asosiasi. Tapi sekarang dia tuh nggak ikut gitu. Nah, sekarang jadi lebih secure kayaknya untuk lihat masalah-masalah yang ada di dalam bentuk prosesnya mereka. Itu sih Pak, menurut saya itu biasanya rata-rata gitu. Apakah evaluasi dari sistem kita itu harusnya mengerucut pada sistem yang lebih lebih dalam, atau kita melihat hanya secara luas seperti itu. Kalau kita bilang kayak tadi Bapak, kita bilang pengambilan ini kan kapal datang, ini kan satu dermaga gitu kan. Nah proses waktunya ini untuk mengangkutnya jangan tarik-tarik gitu lah, aduh kabelnya ayah sebenarnya kalau berbicara terkait dengan peletaan barang ya lopet gitu kan, ya, cas yang pak ini kan juga berkaitan dengan input dan outputnya keluarnya. Nanti jangan-jangan di sana itu terlalu banyak yardnya. Nah sedangkan yang ngambil, yang maksudnya yang keluar dari pelabuhan itu sedikit. Makanya konteks kayak tadi, konteks kita mengamati sistem kita yang di awal itu harus tahu juga. Apakah Bapak mengambil skup yang kecil? Mana anunya, tireknya mana tirek? Uang lingkupnya bagaimana, sedalam apa gitu ya. Lalu kita juga harus amati pada entitas yang ada di dalamnya. Misalnya keterlibatan orangnya ini siapa? Tuh, keterlibatan input output prosesnya itu siapa? Baru ke fasilitas. Seperti itu. Kenapa yang ditanya dulu Pak? Ini ada nggak terbingungkan ya Pak ya terkait dengan multiple customer dan singlenya ya Pak? Siap, mungkin itu ulang 1 menit dulu. Ya Pak, nanti kita lanjut lagi aja Pak. Berarti Pak, bentar. Kurang satu lagi nanti. Ini berarti nanti sampai maghrib dulu aja ya Pak? Iya Bu. Ya. Nah ini Pak, untuk komponen dasar dan apakah urusan dari customer itu menentukan juga nggak pada kontribusi ajuan kita. Misalnya kayak tadi itu in out, siapa yang datang duluan maka dia yang akan dilayani. Nah kita menggunakan yang namanya seperti out. Nah lalu ada juga yang dia menggunakan ini in out. In out itu yang datang terakhir itu yang dilayani. Iya seperti kayak proses kita mengambil jenis proses yang proses manufakturnya keluarkan dulu dengan manufaktur yang baru. Begitu itulah atau kita bisa melihat aturan lain, misalnya ada kan processing time yang di atau digit. Jadi yang dikeluarkan itu pada digit yang paling awal tadi itu atau processing time, ada proses waktu yang paling cepat yang dilayani. Itu contoh-contoh dari bentuk model antriannya sistem kita tadi. Kalau tadi kan yang sebelumnya ini kita menentukan bagaimana jenis layanannya untuk single ataupun yang multiple. Lalu yang komponen ini bagaimana kita akan nanti melakukan pelayanan tadi, apakah di early to date, info, first impact dan sebagainya. Gitu. Nah yang berikutnya ini jumlah server, service mechanism, pelayanannya itu bagaimana. Nah ini Bapak harus menggambarkan nantinya di model yang besok Bapak amati. Jadi nanti setiap orang bikin satu ya Pak ya. Nah nanti Bapak jelaskan sistem yang mau Bapak ambil apa. Lakukan aja yang bentuk-bentuk yang model spesifik begitu. Misalnya antrian pada pembelian
apa, atau antrian pada permintaan kebutuhan di 20 atau gimana ya, kebutuhan ya yang lainnya lah Pak gitu. Nah, jumlah server ini terkait dengan pelayanannya. Misalnya kayak tadi itu tellernya, layanan fasilitasnya itu apa, berapa jumlahnya, kalau nyatanya di situ tuh berapa jumlahnya, apakah dia punya fungsi yang sama atau tidak, atau fungsinya itu seragam kayak tadi. Kayak di teller itu dibagi, maka jenis atau tipe pelayanannya itu pasti berbeda gitu. Nah, ini beberapa sistem antrian memiliki server yang disusun seri, atau mungkin bentuknya bagaimana. Seri itu kayak tadi ya Pak ya, bisa jadi berurutan. Jadi satu proses itu nanti akan melakukan proses-proses yang selanjutnya. Nah, ini nanti Bapak harus analisa apakah bentuk servernya itu hanya satu saja, satu pelayanan, kayak di bank itu kan hanya satu pelayanan kan, kita ketemu di teller juga, atau mungkin dia bisa jadi dua seri tadi. Kayak misalnya kayak di industri gitu loh Pak, kalau kita masukkan inputnya itu bahan baku mentah, lalu proses yang pertama misalnya proses penggilingan, yang kedua proses pengecatan, nah seperti itu adalah servernya gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak dari sini. Nah, yang minggu depan tanya ini Bapak mendefinisikan seluruh bentuk komponen ini, populasinya berapa. Nah ini ya, ini sampai di sini juga. Nah ini populasinya siapa? Nanti Bapak definisikan. Saya mau mengamati, nah Bapak ceritakan dulu sistem amatan Bapak apa, lalu Bapak tunjukkan populasinya itu seperti apa. Apakah entitasnya itu orang atau apa begitu ya, atau alat, atau mungkin alat dan orang atau apa. Nah, lalu kedatangan. Kalau kedatangan ini terkait tadi loh Pak, bentuk kedatangannya dia itu apakah terbatas atau tidak. Ini mungkin kita buat gini saja, terbatas atau tidak. Apakah sistem yang masuk itu sangat tidak terbatas atau terbatas sekali. Lalu yang berikutnya, sistem pelayanan itu terkait dengan layanan tadi. Layanannya itu kalau servernya melayani, itu caranya bagaimana? Seperti cepat atau pesan atau layanan pesan, nah golongannya atau prioritas kayak tadi yang Bapak Pak Hen tadi ceritakan, bentuknya ada bentuk prioritas atau mungkin campuran antara kehadiran antara pesan cepat dan prioritas atau golongan. Lalu yang berikutnya itu adalah fasilitas layanan. Bentuk layanannya tadi bagaimana? Kalau Bapak mendefinisikan gambar ini pilihan gambarnya seperti apa? Betul. Lalu ini distribusi pelayanan, berapakah banyak konsumen yang dapat dilayani persatuan waktu? Berapakah lama setiap konsumen dapat melayani? Ini mungkin kayaknya nggak terlalu detail ya Pak, yang nggak usahain karena uji amatan biasanya terkait dengan waktu lamanya selama pelayanan itu sendiri. Tapi kalau Bapak misalnya, perkiraan waktu untuk dilayani itu sekian menit, itu boleh. Ini kan berdasarkan asumsi dia aja. Lalu kapasitas sistem pelayanan. Nah, dari sisi pelayannya itu apakah mereka sifatnya terbatas atau tidak? Gitu. Maksudnya itu terbatas kayak tadi kita ke dokter itu kan ya ini tergantung pada populasi yang masuk. Maka pelayanannya itu juga terbatasi. Gitu. Nah, yang terakhir Pak, ini saya minta tolong ini dibuat terkait dengan alurnya, prosesnya. Kayak tadi ini, mungkin Bapak bisa menggambarkan, ya bisa saja pakai gambar biasa ya Pak. Nah, seperti ini. Bagaimana sih sebenarnya proses dalamnya itu? Mungkin biar lebih menggambarkan ya Pak, kalau deskripsi saja bisa. Nah, ini hanya contoh satu aja, nanti Bapak menggambarkan. Sebenarnya di situ yang masuk, lalu prosesnya ini bagaimana, apakah nanti cabang dua gitu. Nah, Campur beras merah saya. layanannya ada banyak. Nah, ini contohkan, kalau banyak ya Bapak tulis begini aja, kalau dua ya dua ditunjukkan. Lalu adakah proses selanjutnya Pak? Kebetulan kan ini saya contohkan satu ya Pak. Apakah ada proses selanjutnya? Biasanya kan ada proses selanjutnya apa?
Nah, yang paling penting nih, jangan sampai salah menuliskan bahwa prosesnya itu adalah proses antrian. Nah, ini salah loh Pak. Jadi jangan pernah membuat yang namanya proses antrian. Yang benar itu adalah proses dari layanan. Gitu. Antrian itu terbentuk, bukan dibentuk Pak. Terbentuk karena layanannya yang terlalu lama kan gitu. Bukan dibentuk itu Bapak nulis bahwa otaknya ini ada menunggu gitu Pak, ditulis ini menunggu. Jadi antrian itu bukan dibentuk tapi terbentuk Pak. Terbentuk dari proses ini. Prosesnya namanya proses pelayanan berarti. Iya, nanti Bapak ceritakan layanan apa. Mungkin kalau lupa apa ya, kalau layanannya itu susah gitu ya Pak. Mungkin kita bisa melihat dari sisi orangnya kan Pak. Orangnya. Kan maksudnya gini, coba ya Pak ya, kayak di Taylor gitu kan. Taylor dan JL. Kalau kita ngomong di Taylor itu kan jenis layanannya jadi banyak ya Pak yang dilakukan itu. Bukan hanya transfer kan misalnya. Kan gitu. Nah, nanti Bapak definisikan aja di situ ada Taylor dan ada JS. Karena kalau kita berbicara di fasilitas pelayanan, ini fasilitas pelayanan proses 1, proses ini, itu nanti kan dia melakukan banyak kegiatan proses kan. Nah, gitu. Nah, nanti Bapak bisa ceritakan, mendefinisikan secara umum saja. Nggak usah detail, kan kayak di Taylor itu kan yang dilakukan biasanya transfer. Lalu apa, clearing, atau mungkin proses apa ya, proses lain apa ya, gitu yang dilakukan di perbankan. Tukar uang, begitu kali ya. Nah, gitu Pak. Nah, itu di Taylor. Proses pelayanan 1. Lalu nanti proses yang berikutnya apa yang harus dilakukan gitu. Nah, ini nanti Bapak buat gambarnya dan paling tidak mungkin bisa jadi apa ya, bisa juga jelasan Bapak atau mungkin yang ada di sekitar kita gitu. Contoh ini yang saya berikan contoh, nanti jangan dibuat contoh lagi ya Pak. Misalnya Bapak pernah tahu antrian drive-thru yang di McDonald misalnya gitu kan ya. Nah, itu kan ya ada servernya banyak loh Pak. Pertama datang itu kan, nah itu kan pelayanan. Lalu yang kedua itu hanya bayar gitu kan, nah bayar. Itu yang ketiga baru kita ngambil makanannya gitu. Itu yang saya selalu lihat. Nah, kadang ada juga yang dipangkas gitu. Proses itu dipangkas, enggak 3 tahap gitu. Ada yang 2, pesen dan bayar di satu lokasi. Nanti ngambilnya di tempat yang lain. Begitu kita muternya. Nah, nanti Bapak temui lah bentuk-bentuk yang begitu. Itu kalau kita menyebutnya seri Pak, yang di McDonald. Gitu. Nah, kalau kita bilang ini tadi apa? Yang masuk mungkin populasi yang masuk apa berarti kalau kita ngomong tadi layanan drive-thru tadi, bukan orang ya Pak, tapi apa, kan kendaraan, kan nggak ada orang kan ngantri langsung gitu, tapi kan kendaraan yang kita sebutkan di sana, kendaraan. Distribusi kedatangannya adalah tidak terbatas. Lalu disiplin pelayanannya adalah first come first serve pastinya. Fasilitas pelayanannya itu pakainya yang multiple karena kan multiple Itu satu, tadi kamu multiple cari, server, sekarang kamu lepas. bukan yang single, nggak dipanggili kan, tapi kan satu-satu gitu kan, multiple server. Distribusi pelayanannya mungkin kayaknya rata-rata waktu untuk melayani mungkin sekitar sampai 5 menit ya. Nah, kapasitas sistem pelayanan dia adalah tidak terbatas semuanya, hampir 24 jam. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya, asumsi aja 24 jam sebelum corona itu ya. Nah, Tadi kalau kapasitas pelayanan sampai jam 4 ditulis kapasitas pelayanan sampai pukul 4.00 gitu Bu. Nah, betul Pak. Berarti kapasitas pelayanan itu dari sisi periode waktu. Nah, ada juga yang tadi benar Pak Jafar. Bisa jadi pelayanannya itu didasarkan pada jam atau mungkin pada orang. Ini. Atau mungkin nanti Bapak bisa ceritakan. Contohnya misalnya kayak di bank itu loh Pak. 2:30 itu dia sudah nutup, tapi pelayanannya dilakukan sampai sistemnya itu selesai keluar. Kan ya, katakan jam 2:30 itu sudah ditutup, menghabiskan dari pelayanannya yang sudah selesai, yang ada, yang masuk.
Pembaliknya yang siang, yang malam, atau yang pagi? Yang aman dan steril. Yang ada sistemnya. Pokoknya yang aman. Ada? Iya, ya. Benar ya, Pak? Benar.